Asesmen Nasional Pengimbasan oleh Rosalinda Mindra. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi di bawah minimum. Sementara 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Asesmen nasional nantinya akan diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional digunakan untuk mengukur kecakapan hidup abad 21 siswa, baik kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi dan informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Asesmen nasional juga dapat mengukur profil pelajar Pancasila, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional digunakan untuk mengukur kompetensi siswa, baik dalam kecakapan hidup abad 21 ataupun profil pelajar Pancasila. Dan kedua hal ini terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimal (AKM) yang akan menilai dalam dua segi, yang pertama literasi membaca dan yang kedua numerasi. Asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sementara asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadwal pelaksanaan. Untuk jenjang SD, hari pertama akan diberlakukan tes literasi 75 menit dan juga survei karakter 20 menit. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Di hari kedua, tes numerasi untuk SD adalah 75 menit dan juga survei lingkungan belajar 20 menit. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, tes numerasinya 90 menit dan juga survei lingkungan belajar 30 menit. Dan bentuk soalnya meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Namun, semuanya itu berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kriteria peserta asesmen nasional. Kriteria peserta asesmen nasional meliputi seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid mengikutinya. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dan diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Sekian presentasi saya, terima kasih.